Karena itu ketika kita diminta menyembah Allah, sesungguhnya bukan menuntut kita untuk sekedar menunaikan ibadah. Allah tidak butuh dengan sholat kita. Sebanten tidak sholat, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tapi yang paling menarik, kenapa kita diminta sholat? Hayya 'alas shalah. Kata Allah, hayya 'alal falah. Yang belum bahagia, saya kasih. Yang pengen sukses, saya berikan. Yang pengen sejahtera, falah, saya berikan. Tapi pertanyaannya, kalau ada orang tidak sholat, tidak bahagia, tidak sholat. Antum sholat, kenapa nggak dapat? Sejahtera nggak dapat. Sukses nggak dapat. Bahagia nggak dapat. Barangkali yang pertama, akhlaknya dalam menyembah Allah itu yang kurang. Satu, ketika Anda sholat, kata Nabi, perhatikan penjelasannya, maka hadirkan suasana menyembah Allah seakan-akan engkau menatapnya. Tak mampu menatapnya, maka rasakan Allah mengawasi kita, bahkan rasakan boleh jadi itu sholat yang terakhir kita tunaikan. Akhlak yang pertama, begitu Anda menyembah Allah dalam sholat, rasakan boleh jadi itu sholat yang terakhir kita tunaikan. Wa annahum ilaihi raji'un. Dua, saya agak cepat, mohon maaf. Dua, akhlak dalam sholat, kalau ingin oleh Allah kemudian dikabulkan doa-doanya, dirubah perilakunya jadi baik, diberikan kesejahteraan dalam kehidupan, maka syarat yang kedua kata Al-Quran, perhatikan baik-baik, akhlak yang kedua dalam menyembah Allah, lakukan itu semua tepat pada waktunya. Bahkan jika Anda bisa mengerjakan sebelum waktunya, tunggulah waktu-waktu sholat itu dengan mendekat kepada Allah untuk mengerjakan amalan-amalan lainnya. Begitu Anda kerjakan, maka Allah janjikan beberapa hal yang tidak diberikan pada hamba-hamba sebelumnya. Contoh, saya buat karyawan dulu ya, tahan sebentar. Buka Quran surat 17 ayat ke-79 sampai 81, paling kiri sebelah atas. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Tahan. Kata Allah, tunaikan sholat itu tepat pada waktunya. Kalau perlu, tambahkan dengan sholat-sholat lain sebelum waktu sholat itu tiba. Contoh, subuh jam berapa sekarang? 4 lewat 9, 4 lewat seperempat, 4:07, 4:10, Masya Allah, terjadi perbedaan pendapat tentang waktu sholat subuh. Ini tandanya warga Banten yang datang bukan dari satu kota yang sama. Yang dari Tangerang, mana Tangerang? Ada, Cilegon, Serang, banyak, Pandeglang, Menes, Labuan, Masya Allah, wajar terjadi perbedaan pendapat. Sekarang lihat, tahan baik-baik, Quran surah kedua ayat 238, kata Allah, kalau kamu ingin tunaikan sholat, kemudian sholatnya ingin aku jawab, doanya aku kabulkan, kesejahteraan aku berikan, keselamatan aku berikan, hafizu ala sholawati was sholatil wusta, jaga waktu-waktu sholat, jangan sampai telat dalam mengerjakannya. Subuh 4 lewat 7, begitu dipanggil 4 lewat 7, Allahu Akbar, siap. Begitu Anda siap kerjakan, maka Allah janjikan di ayat lain, begitu Anda tunaikan, saya berikan kemudahan-kemudahan dalam mendapatkan apa yang Anda inginkan. Contoh, apa dalilnya Ustaz? Buka Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya dekat dengan Allah, maka saya janjikan, kata Allah, semua urusan-urusan dunia akhiratnya saya mudahkan. Di keluarga kalau ada masalah, saya mudahkan. Di kantor kalau ada masalah, saya mudahkan. Hidup di masyarakat kalau ada masalah, saya mudahkan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan dari rezekinya pun saya datangkan dari sisi yang tidak dia duga. Rumusnya, tingkatkan takwa, saya mudahkan hidupmu. Bukan nggak punya masalah, saat akan punya masalah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, ya Allah, bagaimana cara kami meningkatkan takwa? Disebutkan 115 cara dalam Al-Quran. 115 cara ini, cara pertamanya Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Ketika Allah menyebutkan kalimat takwa pertama, amalannya sholat. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil. Siapa mutakin di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Mereka menunaikan salat. Kapan menunaikan salat? Hafizu 'alas shalawat. Jaga salat, tunaikan sesuai dengan tepat waktunya. Di begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Anda siap. Yang hebat, nih yang hebat. Sebelum azan berkumandang,
Anda sudah siap-siap. Adzan subuh jam 4:07, jam 3 Anda sudah bangun. Ada yang zikir, ada yang salawat, ada yang tahajud. Kalau ada orang seperti itu, apa yang dijanjikan oleh Allah? Nih lihat baik-baik ya, ini janji Allah. Kalau ada hidayat yang berjanji, Anda boleh tinggalkan. Tapi kalau Allah yang berjanji, mustahil diingkari. Kata Allah, kalau ada orang mengerjakan amalan sebelum tiba dipanggil, apalagi dia bangun tahajud sebelum subuh, saya berikan 4 kemuliaan yang tidak pernah saya berikan pada orang selainnya. Subuh 4:07, Anda bangun jam 3, tahajud, istighfar, Anda dijamin oleh Allah saya berikan 4 keistimewaan yang tidak saya berikan walaupun kepada orang yang sholat tepat waktu, sholatnya khusyuk tapi nggak tahajud, nggak akan dikasih oleh Allah 4 hal ini. 1, lihat ini. Dan amalan ini nggak pernah ditinggalkan oleh para sahabat, baik yang birokrat, baik yang diplomat, juga para pengusaha. Perhatikan amalannya. Wa minal laili fatahajjad bi. Di antara sementara malam sebelum subuh bangun, tunaikan tahajud. Kalau Anda tunaikan tahajud, saya berikan 4 hal kata Allah. 1, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang rajin tahajud, maka karirnya akan saya angkat, saya tempatkan di tempat pekerjaan yang lebih mulia. Orang yang rajin tahajud, kata Allah, saya akan angkat karirnya, ditempatkan di tempat terbaik sesuai dengan maslahat hidupnya. Anda nggak usah mengerjakan banyak hal. Karir naik, tidak bayar. Tenaga tidak banyak. Harta nggak keluar. Tenaga tidak banyak. Pengetahuan dijaga. Kata Allah, Anda rajin tahajud, saya angkat ke tempat yang terbaik. Dengan posisi yang paling bagus. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. 2. Kalau Anda akan bekerja, maka Anda akan dibimbing oleh Allah untuk memulai pekerjaan Anda. Allahu Akbar. Mau masuk kantor, tiba-tiba di jalan ada kecelakaan. Sebelum lewat, tiba-tiba hati Anda dipalingkan. Jangan lewat situ, lewat yang ke sini. Sebelum masuk kantor, tiba-tiba ada kemacetan. Tiba-tiba ada informasi, Pak, jangan ke situ. Bapak lewat sana saja, jalannya lebih mudah, tidak ada macet. Siapa yang menggerakkan orang itu? Allah. 3. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Anda punya kesulitan, langsung dibimbing oleh Allah keluar dari kesulitan itu. 4. Ini yang hebat. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau di pekerjaan Anda, di karir Anda ada yang jahil, ingin menyingkirkan Anda, menyungkurkan Anda, ingin bahkan maaf ya maaf sekali, maaf, mencelakai Anda, maka yang pertama menolong Allah langsung yang memberikan pertolongan tanpa perantara siapapun. Ayat ini turun itu saat Nabi dikepung oleh 100 pemuda pasukan khusus dengan pedang terhunus, yang kalau bahasa kita sekarang, angkatan darat punya kopassusnya, angkatan laut punya denjakanya, kemudian angkatan udara punya paskasnya. Itu 100 orang pasukan khusus, pedang terhunus. Kata sejarawan, binatang lewat walaupun lalat ketahuan. Ayat ini turun, apa yang terjadi? Allah, cuma 3 orang, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, 3 Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi pada Ali, ini Ali pemuda taat, rajin salat malam, dekat dengan Nabi. Ketaatannya dari Nabi gak pernah dibantah. Ali, kamu tidur di tempat tidur saya. Tempat tidur itu sasaran 100 pemuda, pedang terhunus, taruhannya nyawa. Tapi Ali mengatakan, bala ya Rasulullah, siap bertaruh dengan nyawanya. Tidak pernah terdengar dalam kitab sejarah Ali protes. Jangan saya Rasulullah, Abu Bakar aja yang tuaan dikit. Enggak. Abu Bakar, temani saya hijrah, siap ya Rasulullah. Temani saya hijrah, siap ya Rasulullah. Begitu akan berangkat, lihat turun ayat tadi. Begitu turun, waj'alni min ladunka sultanan nasira, ditambah surat Yasin, ditutup kemudian maaf pandangan mereka semua. 100 pemuda dibuat ngantuk, Nabi lenggok saja keluar tanpa pernah disadari oleh 100 orang itu. Dilindungi oleh Allah, dibebaskan bahkan dari jebakan-jebakan yang siap menghimpit beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa amalan beliau sampai-sampai kemudian dijaga oleh Allah? Kata para ulama, bukan sekedar beliau Nabi, tapi tingkat ketakwaannya kepada Allah begitu luar biasa. Buka hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 2008, bagaimana tingkat tahajud Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang 3 orang sahabat, namanya 1 Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, 2 Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu taala anhu, 3 Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Datang semua pada Sayyidah Aisyah bertanya tentang cara tahajud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'alu Sayyidata Aisyah radhiyallahu taala anha, kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidah Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tolong jangan ditanya bagaimana panjang dan bagusnya salat Nabi.
Saya aja pernah tiduran, begitu malam tidur, tangan saya bergerak, kena kaki Nabi, sedang sholat. Tuh Anda bayangkan. Ini pemimpin, kalau sodako 100 unta, kalau infak tak terkira, kalau emas segera dibagi, di riwayatnya, bahkan di riwayat sahabat Ibnu Abbas, Nabi itu kalau sodako nggak terkalahkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi kalau istirahat di rumahnya, kata Sayyidah Aisyah, saya tidur, tangan saya bergerak, terkena kaki suami saya. Saya tanya pada Anda, kalau ada seorang istri tidur, kemudian bergerak, tangannya kena kaki suami, itu tandanya ruangannya sempit atau luas? Sempit atau luas? Bukan cuma sempit, RS7. Ruangan sangat sempit sekali sehingga selonjoran saja susah. Pertanyaannya, Nabi kaya atau miskin? Ruangannya sempit, Nabi kaya atau miskin? Kaya. Kalau disebut kaya, kaya karena sodakohnya paling banyak. Disebut miskin, miskin karena tempat istirahatnya begitu sempit. Ternyata beliau miskin urusan dunia tapi kaya urusan akhirat. Malam hari, kata Sayyidah Aisyah, saya tidur, tangan saya kena kaki Nabi. Saya bangun, saya lihat kakinya sudah bengkak. Padahal baru rakaat pertama. Rakaat pertama kakinya bengkak. Bertanya Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, afalam, ya Rasulullah, lima hakadha, kenapa mesti begini? Alam takut madmunan, bukankah engkau dijamin masuk surga? Engkau belum wafat, surat surga sudah turun, inna a'tainakal kautsar. Ya Rasulullah, kenapa mesti begini? Alam takun ma'suman, bukankah engkau dijaga dari dosa? Engkau maksum, madmun bil jannah, kenapa mesti tahajud sampai bengkak-bengkak kakinya ya Rasulullah?